Puji Tuhan. Salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Sangat penuh dengan sukacita ketika saat ini kita boleh kembali berjumpa dalam renungan rohani yang akan terus membangun kehidupan kita tetap di dalam jalan yang benar itu. Mari sama-sama kita memulainya dengan berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk setiap kesempatan yang kau berikan dalam kehidupan kami. Untuk kami boleh tetap bersekutu dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kami tahu inilah yang jalan yang telah Tuhan siapkan untuk setiap kami beroleh hidup yang penuh dengan kesukaan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Kami mau memulai merenungan firman Tuhan saat ini, berkati dengan Roh Kudus-Mu yang akan memberikan pengertian-pengertian yang baru. Sehingga sukacita kami terus penuh dalam Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya memberi judul renungan pada saat ini tentang yaitu penuh. Ya, dari kata penuh ini saya mengacu kepada satu ayat di dalam Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-22. Amsal 17 ayat yang ke-22. Saya akan bacakan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya, kata penuh dalam perenungan malam hari ini sekalipun kita belum ada di tahun yang penuh ya. Tahun 2023 belum penuh kita jalani, masih tersisa 4 hari lagi. Ini adalah hari ke-361 dan setelah kita melewati momen-momen ya perayaan-perayaan Natal yang penuh dengan sukacita, ya ramai orang-orang yang hadir dalam ibadah-ibadah yang ada. Saya kembali mau mengingatkan dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah bukan sekedar waktu-waktu yang sudah berlalu itu semuanya boleh kita jalani dengan sukacita ya, masuk dalam satu euforia saja. Tetapi malam hari ini firman Tuhan datang dalam ayat ini untuk kita tetap memiliki hati yang bersukacita, hati yang gembira, satu kondisi yang penuh dengan sukacita. Ya, bukan hanya sekedar waktu kita merayakan Natal, namun kita tetap mau jaga hati kita dengan kegembiraan, kesukaan yang besar yang sudah kita terima lewat persekutuan dalam ibadah-ibadah Natal kita, kumpul bersama ya. Namun bukan sekedar selesai masa-masa Natal, selesai masa-masa itu kita kembali dalam keadaan-keadaan yang bersusah hati, kembali sepi atau apa gitu ya. Jalanan hari-hari ini karena liburan mungkin kembali lengang, sepi. Tapi malam hari ini renungan yang diingatkan melalui firman Tuhan. Saya rindu mengajak atau memberi satu himbauan untuk kita tetap sekalipun sudah selesai ya ibadah-ibadah Natal. Tapi kita tetap mau merasakan hati yang penuh. Yaitu satu kondisi hati yang gembira. Ya. Mungkin ada banyak pengalaman kita sepanjang tahun 2023 ini. Kita mulai mengalami sakit penyakit, kita ada dalam satu babak baru di mana kita punya pengalaman dengan penyakit, dengan kegelisahan atau dengan kedukaan atau apapun yang dapat merusak ya semangat kita. Tapi malam hari ini firman Tuhan datang, mari jaga hati kita tetap ada dalam kondisi yang gembira. Ini menjadi satu obat yang paling manjur dalam keadaan apapun, hati yang bergembira ya, itu adalah satu yang perlu kita jaga, kita perlu set, kita yang perlu atur. Mari kita mundur di dalam Amsal pasal 15 ayat yang ke-15. Ayat ini mengatakan, hari orang berkesusahan buruk semuanya. Tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Artinya apa? Kita dapat mengatur. Kalau kita anggap hari kita adalah hari yang susah, hari yang padat sekali ya, penuh kata penuh itu bisa kita artikan dengan aduh padat banget jadwal sekalipun pelayanan-pelayanan kita. Sehingga seringkali kita menjadi lelah, menjadi setiap kali event, setiap kali sebuah perayaan besar justru yang terjadi kita kehabisan. Ya, kehabisan sukacita. Ya. Namun saat ini
di hari kedua setelah Natal ya. Kita boleh tetap punya kondisi yang penuh dengan sukacita. Karena memang Natal, ketika kita memperingati Natal, dia datang untuk memberikan kita hidup. Seperti apa yang Yohanes pasal yang 15, Yohanes pasal 10 ayat 10. Ya, Yohanes 10 ayat 10 katakan kedatangan Yesus itu dia sendiri katakan ayat yang bagian yang B, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dalam segala sesuatu yang penuh dengan kelimpahan. Ini maksud kedatangan Tuhan. Sehingga kita perlu mengatur, ya kita perlu menikmati kehadiran Tuhan itu setiap saat membuat hidup kita penuh. Ya, orang-orang yang penuh dengan sukacita. Tentunya kita akan memperhatikan juga apa yang Yesus juga katakan. Bagaimana kita bisa bersukacita, bergembira, ya berbahagia. Perenungan malam hari ini juga masuk ke dalam Matius pasal yang kelima. Satu bagian yang saya juga katakan ini inti. Ya. Rasa bahagia, rasa gembira yang menjadi obat itu dalam hadirnya Tuhan dalam hidup kita. Yesus ajarkan tentang apa yang dimaksud dengan bahagia, sukacita ini. Ya. Dan ini harus kita pelajari, harus kita nikmati, harus kita usahakan ya, membuat pikiran kita, mengatur pikiran kita dalam satu keadaan seperti apa yang tertulis dalam Matius pasal 5. Saya akan bacakan ayat ini cukup panjang, ayat pertama sampai 12. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita. Karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Bila kita mengacu kepada apa yang Yesus ajarkan dalam khotbahnya di bukit, seperti apa yang sudah kita baca, satu kebahagiaan yang rasanya berbeda. Kebahagiaan adalah ketika orang merasa miskin di hadapan Allah. Ketika berduka cita. Ketika berbahagia adalah orang yang lemah lembut. Berbahagialah adalah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Kebahagiaan adalah orang yang murah hatinya. Bahagia adalah orang yang suci hatinya. Bahagia adalah ketika kita mampu membawa damai. Berbahagia adalah ketika ada aniaya karena Tuhan oleh sebab kebenaran. Berbahagia ketika dicela dan dianiaya. Dan itu yang dibilang bersukacita, bergembira. Dan saya mau katakan kondisi ini adalah satu keadaan yang penuh. Penuh apa?
penuh pengertian. Sesuatu yang tampaknya kalau diucapkan berduka cita, lapar, miskin, dianiaya, apa yang bisa membuat sukacita? Namun kedatangan Yesus mengubah cara kita cara pikir kita, pandangan kita. Sehingga justru dalam kondisi-kondisi seperti itulah, kondisi yang penuh ya, saya menyebutnya kalau semua itu penuh dalam kehidupan kita, kita mampu merasakan itu semuanya, itu letak kebahagiaan. Haleluya. Dan kondisi yang penuh ini memampukan kita untuk terus berbuat lebih banyak lagi, bergiat lebih lagi. Karena ada satu tugas, Natal adalah satu berita yang terus perlu disampaikan kepada orang-orang yang ada dalam kondisi-kondisi yang lemah. Ada satu jalan yang Tuhan tawarkan, yaitu keselamatan di dalam percaya kepada Tuhan. Dan seperti ajaran Yesus, inilah yang membuat kita mampu bersukacita dan mengatasi setiap sakit penyakit, mengatasi setiap luka-luka kita. Ya, inilah yang akan menyembuhkan kita. Mari kita penuhkan hati kita dengan pengertian-pengertian akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga satu hal yang tepat ketika kita datang, ketika kita selesai menyelesaikan satu tugas-tugas atau pelayanan kita atau apapun, dan kita tetap menjaga hati kita tetap penuh dengan hal ini, ya, kita mampu terus melakukan, terus memberitakannya. Karena saya juga belajar dari Kisah Rasul pasal yang keempat, ayat ini adalah satu bagian yang menuliskan, bagian Kisah Rasul 4 menuliskan juga ayat tema tentang one way ya di dalam Tuhan. Namun saya mau sampai kepada ayat yang ke-31 dari Kisah Rasul 4 ini. Ya. Ada satu tugas untuk memberitakan ya dengan berani. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Iya. Kondisi yang penuh dengan Roh Kudus, kondisi yang penuh dengan rasa sukacita karena Tuhan, ini akan memampukan kita menyampaikan kembali, menyampaikan dengan berani kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Sebab itu ini yang menjelang hari-hari yang perlu kita kejar ya, hari-hari yang sisa di tahun 2023 ini, masih ada 4 hari, mungkin kegiatan kita masih penuh ya. Tapi saya mau katakan biarlah yang penuh bukan hanya jadwal-jadwal kita ya, tapi kondisi hati kita yang penuh dengan sukacita Tuhan, penuh dengan kelimpahan dari Tuhan, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan hal-hal yang kita tadi mengerti ya. Dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ini yang memampukan kita untuk terus ya mengakhiri tahun ini, bukan sekedar berakhir tapi juga dalam semangat, penuh dengan semangat kegembiraan. Sehingga apapun yang kita akan hadapi, ya apapun yang akan terjadi yang mungkin kita tidak mengerti, itu dapat kita atasi. Kata firman Tuhan di dalam Amsal pasalnya yang ke Amsal pasal yang ke-18 ayat 14. Orang yang bersemangat penuh ya, penuh dengan semangat, dia dapat menanggung segala penderitaannya. Haleluya. Dan ini yang mau firman Tuhan sampaikan, biarlah hari-hari ini kita terus penuh, ada dalam kondisi yang penuh. Karena menjadi satu tugas kita untuk melayani, untuk menggembalakan kembali jiwa-jiwa yang masih memerlukan berita sukacita. Roma 12 ayat 11 katakan biarlah rohmu menyala-nyala. Ada dalam suatu kondisi yang penuh ya, sehingga kita akan dapat tetap melayani Tuhan. Jangan karena melayani Tuhan kita kelelahan, tapi di dalam melayani Tuhan justru kita akan semakin penuh ya. Roh yang penuh untuk melayani Tuhan, melayani sesama lebih sungguh. Inilah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah kita ada dalam kondisi yang penuh dengan sukacita, hati yang gembira, menjadi segala sesuatu jawaban untuk setiap masalah-masalah yang kita hadapi dengan bersama dengan Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Doa
saya pada malam hari ini, biarlah kita semua tetap ada dalam kekuatan yang penuh dari Tuhan. Mari sama-sama kita akhiri dengan berdoa. Bapa terima kasih karena Tuhan mau senantiasa kami ada dalam kondisi yang penuh. Mungkin hari-hari ini kami telah menjadi lelah atau karena begitu banyak kegiatan-kegiatan kami menjadi lelah Tuhan Yesus. Tapi firman Tuhan datang malam hari ini. Biarlah hidup kami senantiasa ada dalam kondisi yang tetap penuh. Karena kami tahu Tuhan datang untuk memberi kepada kami satu kehidupan yang penuh dengan kelimpahan. Sebab itu biarlah hati kami penuh dengan sukacita terus untuk menjalani waktu-waktu yang sisa di tahun 2023 yang ada. Bahkan untuk menyongsong tahun yang baru dengan semangat yang daripada Tuhan. Kami tidak menjadi tawar hati, tapi kami tetap bergembira di dalam Tuhan dengan segala sesuatu yang firman Tuhan telah bentangkan lagi pada saat ini. Biarlah Roh Kudus terus mengajar kami, penuhkan hati kami. Biarlah Roh Kudus terus menuntun kami kepada sesuatu hidup yang penuh dengan kelimpahan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Berkatilah setiap kehidupan kami. Apa yang masih sedang kami pergumulkan. Biarlah Tuhan terus menjadi penolong kami, menuntun kami untuk menyelesaikan segala sesuatu dalam ucapan syukur kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Kami serahkan roh, jiwa dan tubuh kami ke dalam tangan Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur kami terima kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Gerejaku adalah rumahku.